Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan template petty cache di Google Sheets. Jadi, template petty cache ini bisa kita pakai untuk mengelola arus kas dalam sebuah organisasi ya teman-teman ya. Baik itu organisasi yang bersifat formal maupun non-formal. Bisa teman-teman lihat di template ini, ada sedikit update ya teman-teman ya, di mana denominasinya sudah kita tambahkan satu slot untuk mengisi saldo digital ya teman-teman ya. Jadi nanti selain mencocokkan dengan jumlah uang kertas ataupun uang logam yang kita pegang, kita juga bisa mencocokkannya dengan saldo digital yang kita punya, entah itu rekening bank ataupun dompet-dompet digital yang lain. Nanti bisa ditambahkan di sini teman-teman. Kemudian untuk laporannya juga kita update. Jadi teman-teman bisa menambahkan rentang waktu ya. Dari kapan sampai kapan, dan nanti data yang keluar di sini akan sesuai dengan rentang waktu yang kita tambahkan di header ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pernah membeli template ini, teman-teman tinggal buka link filenya lagi dan bikin salinan filenya lagi ya teman-teman ya. Jadi kita bikin salinan filenya dulu. Jangan lupa untuk selalu membaca panduan di sheet pertama ya teman-teman ya. Di sini ada tata cara untuk membuat salinan filenya. Jadi cara membuat salinannya, teman-teman buka menu file, kemudian pilih buat salinan ya teman-teman ya. Nah ini nama filenya bisa teman-teman ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau sudah, kita klik buat salinan teman-teman. Filenya akan langsung masuk ke Google Drive milik kita. Sebelum kita coba, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana cara kerja template ini teman-teman. Jadi nanti kita akan menginput transaksinya di sheet ini ya, sheet transaksi. Mulai dari tanggal, ini tinggal kita klik 2 kali. Kemudian transaksi, ada 2 ya, ada transaksi masuk dan transaksi keluar. Lalu nominal atau jumlah uangnya berapa, serta keterangannya teman-teman. Ini kas masuk atau kas keluar untuk keperluan apa. Di sini ada kolom buat saldo, yang mana nanti saldonya akan tampil sesuai dengan nominal yang kita inputkan di sini. Kalau masuk dia akan menambah, kalau keluar dia akan mengurangi. Kemudian di denominasinya, ini nanti jumlah saldonya akan terakumulasi dari sini ya. Diakumulasi di sini. Lalu kita sesuaikan jumlah uang yang kita pegang. Nah yang pertama ada uang digitalnya dulu. Kalau memang ada kas yang disimpan di rekening, nanti kita masukkan di sini. Lalu uang kertas dan uang logam yang kita pegang dihitung di sini teman-teman. Jadi yang 100 ribuan ada berapa lembar, 50 ribuan berapa lembar, mungkin uang logamnya juga ya, yang 1000-an ada berapa keping, 500-an ada berapa, nanti jumlahnya harus sesuai dengan jumlah saldo yang ada. Kalau selisih nanti dia akan berganti warna ya teman-teman ya. Lalu untuk laporannya, nah, di sini sudah disediakan tempat untuk mengisi jangka waktunya ya teman-teman ya. Jika ini jangka waktunya kosong, dia akan menampilkan semua data yang telah kita masukkan. Semuanya ya teman-teman ya, kalau nggak kita atur waktunya ya. Tapi kalau kita atur waktunya, dia akan menampilkan data di rentang yang kita masukkan saja. Hanya di rentangnya saja. Kita mulai dari transaksinya. Nah ini nanti namanya bisa teman-teman ganti ya, organisasinya ya, bebas. Misalkan kita mulai dari tanggal 1. Ini ceritanya kita sebagai organisasi Karang Taruna ya teman-teman ya. Misalkan tanggal 1 Februari ada transaksi masuk. Nah kalau organisasi itu sumber pendapatan utamanya dari iuran anggota ya teman-teman ya. Katakanlah
setiap bulan iuran anggota yang terkumpul itu 500.000. Ini kita kasih keterangan. Oke. Berikutnya, misalkan di tanggal 1 juga, kita adakan pertemuan atau rapat rutin ya. Jadi rapat bulanan. Dalam rapat kan kita butuh konsumsi ya teman-teman ya. Misalkan kita melakukan pengeluaran untuk konsumsi. Ditulis saja teman-teman. Oke. Kita bikin contoh lagi, katakanlah untuk membeli alat tulis kantor buat keperluan organisasi ya. Misalkan 100.000. Nah, selain dari iuran anggota, kadang kita juga dapat sponsor ya teman-teman ya. Atau ada donatur yang mau menyumbang di organisasi kita. Misalkan di sini 2.500.000, kita kasih keterangannya. Nah, karena sudah dapat donatur, biasanya kita langsung buru-buru mau bikin event nih. Karena baru dapat duit ya teman-teman ya. Misalkan minggunya kita langsung rapat. Nah, beli konsumsi lagi misalkan. Nah, misalkan event pameran gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sangat sederhana ya teman-teman ya. Kita hanya menginput transaksi masuk dan transaksi keluarnya, tapi keterangannya detail teman-teman. Uang itu masuk dari mana dan keluar buat apa. Dan di kolom saldo ini sudah ada saldo terkininya ya. Jadi tadi masuk 500, dia jadi 500. Kemudian keluar buat beli konsumsi. Nah, dia langsung berkurang ya saldonya ya. Dan ini yang terkini ada tanda warna biru. Jadi menandakan saldo sekarang itu ada berapa di sini. Berikutnya kita lanjut ke denomasi. Nah, di sini jumlah saldonya 2.650.000 dari perhitungan daftar transaksi tadi ya, sudah sesuai ya. Kita cocokkan jumlah uang yang kita pegang. Misalnya di rekening bank yang bentuknya saldo ya, ada 1.500.000. Sedangkan sisanya itu bentuknya uang. Uang yang berwujud ya teman-teman ya, uang kertas ataupun uang logam. Kita mulai input dari sini, uang kertasnya, misalkan yang 100 ribuan ada 5 lembar. Ini beneran kita cocokkan ya teman-teman ya. Lalu, kalau 75 ribuan jarang ya teman-teman ya. Karena sebagai koleksi, biasanya pada nyimpen kalau 75 ribuan. Untuk yang 50 ribuan, misalkan ada 10 lembar. Lalu yang 20.000 4 lembar. 10 ribuannya 5. 5 ribuannya ada 2. Nah, di sini ada 2 ribuan dan 1000-an ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jangan sampai kurang ataupun lebih ya teman-teman ya. Kalau dia kurang, maka ada tulisannya minus berapa. Lalu warnanya merah teman-teman. Tapi kalau kelebihan,
dia juga warnanya akan berubah menjadi hijau. Jadi jangan sampai merah ataupun hijau, harus pas ya teman-teman ya, atau harus balance antara jumlah saldo yang kita catat di sini dengan jumlah uang yang kita pegang. Nah, ini sering disepelekan ya teman-teman ya, kalau jumlah uangnya nggak sesuai, langsung kita sesuaikan aja. Ya, istilahnya di dempul ya teman-teman ya, kalau orang Jawa bilang ya. Jadi biar langsung sesuai. Ya kalau sekelas organisasi lingkungan sosial mungkin belum ketahuan ya teman-teman ya. Tapi kalau ini kebiasaannya teman-teman bawa sampai lingkungan kerja, teman-teman nggak akan bisa aman dari selisih. Karena kalau di organisasi formal tentu lebih ketat ya teman-teman ya. Dan yang menjadi acuan ya jumlah saldo. Selisih kurang ataupun selisih lebih ini akan menjadi tanggung jawab kita sebagai bendahara teman-teman. Jadi mulai dibiasakan tertib, karena template ini hanya membantu pencatatannya ya teman-teman ya, dalam pelaksanaannya nanti tergantung pada teman-teman di lapangan. Oke, kita lanjut ke laporan. Nah, ini kalau tidak kita pilih, dia akan menampilkan semua data yang kita masukkan. Ini kalau kita pilih rentang waktunya, nah misalkan tanggal 1 saja. Berarti dua-duanya kita pilih tanggal 1 ya. Dia akan menampilkan transaksi di tanggal 1-nya saja. Atau misalkan dalam 1 minggu, tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, dia juga akan menampilkan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 7-nya saja. Nah, idealnya 1 bulan ya teman-teman ya. Jadi laporan bulan Februari itu apa saja. Dan ini susunannya sudah sesuai dengan transaksi yang kita input di depan tadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu. Apabila teman-teman ingin membeli template petty cash ini, linknya sudah kita tambahkan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik saja linknya dan dapatkan template petty cash ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!